kenabian dimulai pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada saat itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sedang berusia 40 tahun dan sedang menyendiri di sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Pada saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Hal ini menjadi awal pertanda masuk pada peradaban Islam fase periode kenabian. Wahyu pertama ke wahyu kedua tentunya memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Wahyu kedua datang ketika Rasulullah SAW sedang menyelimuti diri, sedang berbaring tertidur. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir, yang mana makna dari wahyu kedua itu yaitu tentang Quran Surah Al-Mudaththir ini adalah seruan kepada Rasulullah SAW untuk segera berdakwah menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajaran Islam. Tentunya setelah ada seruan untuk berdakwah, tidak serta-merta langsung berdakwah, akan tetapi ada beberapa fase di Mekah maupun Madinah yang memiliki sebuah peraturan dan perbedaan cara dakwah itu sendiri. Periode dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi dua, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah selama kurang lebih 13 tahun, sedangkan fase Madinah 10 tahun. Awal fase Mekah dimulai ketika masyarakat Arab kala itu menyembah berhala. Kemudian Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islamnya tidak serta-merta secara langsung, akan tetapi melalui tahap sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Diawali dengan mengajarkan ajaran Islam kepada kerabat-kerabat terdekat seperti saudara dan lain sebagainya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah SAW berdakwah selama 10 tahun secara terang-terangan di Mekah. Pada saat itu alasan Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena tekanan dari kaum Quraisy pada saat itu sangatlah kuat, dan banyak masyarakat Arab yang masuk Islam mengalami ancaman dari kaum Quraisy. Kemudian pada fase periode Madinah selama 10 tahun terjadilah peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang mana kaum yang mengikuti Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin, sedangkan kaum pribumi di Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW yaitu disebut kaum Ansor. Pada saat itu kaum Ansor lebih mudah menerima ajaran Rasulullah SAW, dan tekanan dari kaum Quraisy di Madinah sangatlah tidak separah di Mekah. Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi dan mengalami prestasi dan kemajuan di Madinah, seperti salah satunya membuat dan merancang piagam Madinah, yang mana piagam Madinah ini menjadi ikon atau ciri khas dari peradaban Islam fase periode di Madinah. Kemudian pada saat itu menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam satu piagam yang disebut juga sebagai piagam Madinah, dan hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj sendiri ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj ini diambil dari dua kata yang berarti Isra, yang berarti perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj sendiri berarti kan jalan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Jadi tujuan Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini adalah pertama karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad karena ditinggalkan oleh istrinya dan juga pamannya yang sangat mendukung beliau dalam menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Dan yang ketiga, mengenai sholat. Jadi pada awalnya sholat itu Allah perintahkan 50 kali dalam sehari, 50 waktu dalam sehari. Tapi Nabi Muhammad
bernegosiasi lah untuk mengurangi waktu sholat sehingga menjadi 5. Berbicara mengenai perang Badar, peristiwa perang Badar ini merupakan perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum Quraisy. Perang Badar sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 623 Masehi. Penyebab perang Badar terjadi di antaranya adalah ada perlakuan buruk yang kaum Quraisy lakukan terhadap kaum muslimin. Lalu penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy membuat kaum muslimin merasa tidak dihargai. Ketika perang ini juga bertujuan untuk memberi pelajaran kepada kaum Quraisy yang selalu menindas dan mengapeci kaum muslimin. Dalam peristiwa perang Badar ini, kaum muslimin terbagi menjadi 2 kelompok. Di antaranya ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang bergerak melewati sisi utara dan menyusuri jalan utama kota Mekah. Pada saat itu, kaum muslimin hanya memiliki pasukannya berjumlah 313, sedangkan kaum Quraisy memiliki kurang lebih 1.300 pasukan. Tapi yang hebatnya adalah kaum muslimin bisa memenangkan perang tersebut. Coba kita bayangkan bagaimana kehebatan kaum muslimin pada saat itu. Atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat memenangkan perang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar Siddiq berjalan selama 2 tahun dan tujuan pencapaiannya itu menghimpun persatuan umat Islam setelah perpecahan yang disebabkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Selama Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar mendapat beberapa prestasi dan pencapaian dia. Yang antaranya pertama, Abu Bakar menertibkan kaum yang murtad yang coba kepada muslim, juga mengajak kembali kaum muslimin pada jalan muslim yang benar, pada muslim yang seharusnya, menertibkan orang yang tidak membayar zakat, menghempas gerakan munculnya nabi palsu, mengumpulkan mushaf Al-Quran dan memperluas wilayah kekuasaan. Selanjutnya yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjabat selama 10 tahun lamanya pada masa 634 hingga 644 Masehi. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini kondisi politik dalam keadaan yang stabil. Luas wilayahnya meliputi semenanjung Arab, Suriah, Palestina, Irak, dan Mesir. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga beliau membentuk pasukan tentara untuk menjaga perbatasan, membentuk dewan, dan pada masa beliau juga membentuk Baitul Mal, dan juga ia mengatur gaji dan mengawasi pasar pada masa beliau. Dan kepemimpinan Umar ini bersikap demokratis dan ia mementingkan hak daripada rakyatnya. Dan pada masa beliau juga umat muslim dilarang untuk menggunakan atau memiliki dari tanah jajahannya, dan ia memberikan hak kepada para pemilik tanah untuk menggunakan tanahnya tersebut. Dan pada masa Umar bin Khattab juga membentuk pengadilan yang memisahkan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif. Dan pada masa Umar bin Khattab untuk pertama kalinya dibentuk kepolisian. Umar bin Khattab wafat terbunuh saat mengimami salat subuh di Masjid Nabawi. Ia dibunuh oleh Abdul Lu'lu'ah, seorang budak Majusi yang diduga dendam dan juga mendapat perintah dari budak Majusi. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun lamanya, yaitu pada tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi pembukuan mushaf Al-Quran. Beliau ingin mengakhiri periode masa perbedaan cara membaca Al-Quran. Dan pada masa Utsman bin Affan juga terjadi renovasi
Masjid Nabawi yang pada semulanya pada masa Rasulullah SAW masih sangat sederhana, dan pada masa Utsman bin Affan beliau merenovasi dengan pada saat itu dinding pada masa Rasulullah SAW masih terbuat dari batu bata, dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan direnovasi menjadi terbuat dari batu atau perak dan perunggu. Dan pada masa Rasulullah SAW atapnya masih terbuat dari pelepah kurma, dan pada masa Utsman direnovasi menjadi terbuat dari kayu jati, dan pada tiangnya itu masih sama, yaitu terbuat dari pohon kurma, dan juga jumlah pintu pada Masjid Nabawi itu masih sama, yaitu berjumlah 2 pintu. Dan pada masa Utsman bin Affan juga terjadi pembentukan angkatan laut dan perusahaan wilayah. Utsman bin Affan wafat ketika ia sedang mengaji di rumahnya di Madinah. Pada saat itu terjadi pemberontakan dari orang Mesir yang berusaha untuk membunuh Utsman pada saat itu. Meskipun pada saat itu sudah dihalangi oleh para istrinya, namun para pemberontak tersebut berhasil masuk ke rumah Utsman dengan menaiki tembok di rumahnya, dan akhirnya pada saat itu Utsman terbunuh ketika sedang mengaji oleh para pemberontak dari Mesir. Selanjutnya yaitu Khalifah terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjabat pada tahun 656 hingga 661 Masehi, yaitu selama 5 tahun lamanya. Pada saat itu pembunuhan Utsman terjadi, menimbulkan krisis di dunia Islam pada saat itu, sehingga pada masa Ali terjadi banyak sekali pemberontakan, dan untuk pertama kalinya terjadi perang saudara di masa Ali, yaitu perang Basrah. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib juga terjadi perang yang terkenal atau peristiwa yang terkenal pada masanya, yaitu perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah yang pada saat itu terjadi di wilayah Siffin, yang sehingga perangnya itu dikenal dengan perang Siffin. Pada masa Ali juga adapun prestasi pada masa Ali yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Ali mencopot para pejabat atau gubernur yang dinilai kurang cakap, dan ia juga mengambil kembali tanah yang semulanya dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya kembali menjadi milik negara. Dan juga Ali pada saat itu memajukan bidang ilmu bahasa dan bidang pembangunan, dan juga Ali memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam. Wafat ketika berusia 63 tahun. Pada saat itu ia sedang mengimami sholat subuh di Masjid Kufah, dan pada saat itu ia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yang pada saat itu terbunuhnya Ali ini menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Dan pada saat itu juga penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah juga menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, yang pada saat itu Muawiyah sangat berambisi untuk menjadi pemimpin umat Islam. Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada saat ini dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang menggunakan sistem dinasti sebagai bentuk peralihan dari konsep dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah. Konsep yang digunakan pada Bani Umayyah ini adalah konsep monarki absolut atau monarki hereditas, yang mana konsep pewarisan keturunan yang bertolak belakang dengan masa-masa sebelumnya, yaitu masa kenabian dan masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada masa sebelumnya pemilihan khalifah dipilih dengan sistem musyawarah, sedangkan pada masa Bani Umayyah dipilih dengan konsep keturunan pewarisan. Kemudian pada saat itu terjadi pemindahan ibu kota, yang mana
yang dahulu berawal dari Madinah dipindahkan pada masa Bani Umayyah ke Damaskus. Konsep ini memiliki banyak perubahan, salah satunya konsep pewarisan keturunan atau monarki ini sangat bertolak belakang, yang mana khalifah sangat memegang kekuasaan penuh, sehingga disebut juga sebagai otoriter. Pada masa itu, selain perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Bani Umayyah ini terkenal dengan ekspansi ke wilayah-wilayah penjuru dunia. Selanjutnya perkembangan Islam yang terjadi pada masa dinasti Umayyah meliputi beberapa hal, yang mana salah satunya itu perluasan wilayah, kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan. Seperti pada yang terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pada saat itu terjadi perluasan wilayah secara besar, yakni dari Afrika Utara ke barat daya Eropa yang Spanyol. Adapun wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai pada saat itu ada Cordova, Sevilla, Elvira, dan juga Toledo. Perluasan wilayah juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khalifah dinasti Umayyah yang paling adil karena sangat meningkatkan keadilan sosial dan juga memperbaiki administrasi negara dan menurunkan angka pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan juga mendirikan dinas pos, yang mana pada saat itu disediakan pula fasilitas di setiap jalan berupa kuda. Adapun pendirian dinas pos ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dari wilayah provinsi ke wilayah pusat. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan juga menjadikan hakim atau qadi sebagai provinsi tersendiri. Islam juga mengalami perkembangan ke wilayah Perancis, yang mana saat itu melewati pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh seorang bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghafiqi. Keberhasilan dalam memperluas wilayah ini menjadikan wilayah Islam betul-betul sangat luar biasa, baik dari bagian barat maupun timur. Adapun wilayah-wilayah yang berhasil ditakluki saat itu ada Spanyol, Afrika Utara, Irak, Syria, Jazirah Arab, Palestina, dan juga sebagian Asia kecil. Selain mengalami perkembangan dalam bidang perluasan wilayah, perkembangan juga terjadi dalam hal kebudayaan, yang mana pada saat itu sudah banyak kebudayaan yang berkembang, salah satunya sudah adanya toleransi beragama pada masa dinasti Umayyah ini. Perkembangan yang terjadi selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, yang mana saat itu muncul banyak ilmuwan muslim yang membuat karya-karya yang karyanya dijadikan sebagai dasar pengetahuan di Eropa, yang menjadikan dinasti Umayyah sebagai pusat peradaban Islam di dunia. Beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, salah satunya adalah ilmu agama, yang pada saat itu terjadi pembukuan hadis di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang menjadikan hadis sangat berkembang dengan pesat. Lalu ada juga di ilmu filsafat, yang mana saat itu perkembangan mengenai ilmu pengetahuan banyak diambil dari bahasa asing. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini, ilmu pengetahuan seperti ilmu matematika, kimia, astronomi, dan juga kedokteran itu mulai diterjemahkan dan juga dikembangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Namun, terjadi perubahan secara drastis dari kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik tersebut, yang mana dengan latar belakang etnis, politik, dan juga kepentingan, masyarakat mulai menyuarakan ketidakpuasannya terhadap Yazid bin Abdul Malik karena cenderung mementingkan kemewahan dan kurang memperhatikan keadaan rakyat. Hal ini berlanjut hingga ke kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik. Masalah ini diperparah dengan munculnya dua golongan dari Bani Hashim yang didukung oleh orang-orang luar Arab. Gerakan oposisi yang semakin memperoleh kekuatan membuat Hisham bin Abdul Malik sulit untuk menghadapi
perlawanan tersebut. Pada saat itu mereka menerapkan pajak jizya atau pajak kompensasi yang diwajibkan hanya untuk masyarakat Arab yang dilakukan Muslim. Inilah yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong memasuki agama Islam untuk menghindari beban pajak tambahan tersebut. Namun, karena hal tersebut, dinasti Umayyah menyadari bahwa hal ini dapat mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, terkadang khalifah masih tetap meminta pajak jizya tersebut bahkan ke masyarakat Arab dan juga masyarakat yang saat ini memeluk agama Islam. Sikap diskriminatif inilah yang semakin merusak Umayyah. Pada saat itu, khalifah mulai memiliki reputasi yang buruk dan dianggap kurang peduli terhadap ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Setelah wafatnya Hisham bin Abdul Malik, khalifah selanjutnya terlihat lemah dalam kepemimpinan dan juga memiliki moralitas yang rendah. Yang mana saat itu tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kekuasaan, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pengangkatan khalifah selanjutnya. Yang kemudian terjadilah perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Umayyah. Situasi ini kemudian semakin memperkuat golongan oposisi yang pada akhirnya di tahun 750 Masehi muncul kekuatan baru saat itu yang bernama dinasti Abbasiyah. Saat itu kekuatannya berasal dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib yang berhasil menggulingkan kekhalifahan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah muncul pada saat setelah runtuhnya Bani Umayyah, di mana Bani Abbasiyah sendiri diambil dari nama seorang paman Nabi, yaitu Abdullah Abbas As-Soffah. Nah, kemudian terbentuknya Bani Abbasiyah dikarenakan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap khalifah sebelumnya di Bani Umayyah. Masa kekuasaan dari Bani Abbasiyah sendiri adalah selama kurang lebih 5 abad, di mana dimulai pada tahun 750 sampai dengan 1258. Kemudian ibu kota dari Bani Abbasiyah terdapat di kota Baghdad, Irak. Nah, selanjutnya Bani Abbasiyah mengalami beberapa keberhasilan di bawah kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Selanjutnya juga ada masih dalam keberhasilan itu di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid dan putranya, Bani Abbasiyah berhasil membuat perkembangan ilmu yang sangat pesat, terutama dalam ilmu filsafat, tafsir, dan matematika. Di mana tokoh dalam ilmu kedokteran terdapat Ibnu Rushd, kemudian dalam ilmu tafsir terdapat Ibnu Jarir At-Tabari, dan ilmu matematika yaitu Al-Khawarizmi. Keberhasilan dinasti Abbasiyah yang pertama dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai pemimpin cerdas dan tegas. Ia membuat 7 pedoman untuk pemerintahan Bani Abbasiyah. Ke-7 pedoman ini dinilai mampu mendukung dan memberikan motivasi yang besar terhadap perkembangan ilmu di Bani Abbasiyah. Kemudian keberhasilan dari Abu Ja'far Al-Mansur itu berhasil menaklukkan kerajaan Bosporus di Romawi, di mana Ratu Iran harus membayar upeti yang besar sebagai ganti ruginya kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Ini ada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid merupakan seorang pemimpin yang dihormati di Bani Abbasiyah. Ia memiliki sifat yang dermawan serta pemaaf. Nah, Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin di dalam masa keemasannya Bani Abbasiyah. Ia memperkenalkan program sosial yang mengutamakan kesejahteraan narapidana dan membangun Baitul Hikmah sebagai pusat kebudayaan dan menjadi tempat inspirasi serta perintis jalan menuju masa keemasan Renaissance serta industrialisasi Eropa pada abad ke-17. Nah, kemudian Harun Ar-Rasyid juga dikenal karena keberaniannya
dan kecerdasannya dalam memimpin pasukan dalam pertempuran melawan Romawi pada usia muda. Khalifah Ma'mun merupakan seorang khalifah yang memiliki sifat pemaaf. Ia memaafkan seorang pemberontak yaitu Fadil bin Arabiyah yang menghasut komplotannya untuk menentang dirinya. Kemudian Khalifah Ma'mun termasuk seorang khalifah yang memimpin pada keemasan Bani Abbasiyah. Ia memiliki sifat pemaaf dan pecinta ilmu seperti ayahnya yaitu Harun al-Rasyid. Kemunduran dari Bani Abbasiyah sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakmampuan Khalifah Ma'mun dalam menangani wilayahnya yang luas, sehingga ia membuat kebijakan dengan memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Samarra. Selanjutnya, kemerosotan ekonomi akibat penurunan pendapatan dan banyaknya pengeluaran diakibatkan oleh perang. Selanjutnya juga adanya konflik agama antara Mu'tazilah, Syiah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir ada perang salib yang memecah fokus dan sumber daya dari Bani Abbasiyah sendiri.